Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'ina wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik ayat ini di mana hakikat daripada puasa ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana secara garis besar takwa ini dalam artian kata adalah meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana sisi daripada berhasilnya Ramadan yang akan kita laksanakan selama 29 atau 30 hari ini, ketika nanti kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan? Akan berhasilnya suatu ibadah seseorang tersebut kalau seandainya dibaringi dengan keimanan dan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau hanya 29 hari bahkan 30 hari untuk melaksanakan ibadah puasa, menahan diri daripada lapar dan haus tanpa ada bekas yang tertinggal setelah daripada bulan suci Ramadan, maka ini otomatis puasa tersebut tidak akan hasil menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya seorang penjual takut kepada Allah, maka ia akan takut mengurangi timbangan. Kalau seandainya imam takut kepada Allah, maka ia akan takut mengeluarkan fatwa yang salah. Kalau seandainya orang tua takut kepada Allah, maka ia akan takut mengeluarkan anaknya dengan tidak memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kalau seandainya pemimpin takut kepada Allah, maka ia akan takut sehingga dengan takutnya tersebut ia tidak akan mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan memperbanyak amalan-amalan yang sehingga mendekatkan amalan kita tersebut kepada takwa kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kalamullah. Al-Quran ini merupakan huda, petunjuk yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan huda di sini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian kata tadi disebutkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran lalu mengamalkannya. Maka aplikasi yang sangat baik kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah selain kita menahan diri daripada makan dan minum, maka kita tingkatkan ibadah kita dengan melaksanakan, yaitu membaca Al-Quran. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah orang bertanya, wahai Tuan Guru, saya ini seorang yang tidak paham akan makna Al-Quran. Saya ini apakah hanya membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah ini mungkin sangat menarik untuk kita dengarkan, di mana pada suatu hari ada seorang guru menyampaikan kepada seorang murid, wahai muridku, bawalah keranjang ini untuk engkau bawa air daripada kali. Setelah sampai di kali, sang murid mengangkat air tersebut, namun ternyata air tersebut kosong. Kemudian terus berulang-ulang dilakukan hingga akhirnya tadi keranjang yang dibelukari dengan semak belukar yang tidak
yang tidak begitu baik, kemudian banyak debu yang menempel di sana, akan tetapi menjadi bersih. Maka menarik dari kesimpulan ini, walaupun kita sejatinya orang yang tidak paham dengan isi Al-Quran, tapi alangkah baiknya Al-Quran ini dijadikan pedoman, dijadikan pegangan, dan dijadikan sebagai bacaan di bulan suci yang penuh berkah yang mulia ini. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ingat, poin penting di dalam daripada puasa tersebut adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang sangat mulia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah, dengan menjauhi segala larangan, dan serta dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, kemudian bersedekah bagi orang yang mampu, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat fitrah bagi orang-orang yang memiliki kecukupan harta untuk membayar zakat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya bagi kita untuk di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini akan menjadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah pendidikan, di mana pada bulan-bulan yang lalu kita mungkin lalai akan perintah kepada Allah, di mana bulan-bulan yang lalu mungkin kita senantiasa teledor kepada perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah. Maka mari kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh sebab itu, maka mari melaksanakan ibadah-ibadah yang baik di bulan yang penuh dengan berkah dan religius ini. Mari kita tingkatkan, perbanyak ibadah-ibadah seperti amalan-amalan sunnah, salat tarawih, kemudian amalan-amalan iktikaf dan membaca Al-Quran secara berjamaah. Itu sangat baik untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Maka oleh sebab itu, mari semuanya kepada seluruh pemirsa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sepenggal kata yang saya sampaikan ini dapat menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.